Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik hari ini bersama Budian. Kita sudah masuk tema 3, makanan sehat. Subtema 1, cara tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap ya? Apakah kamu suka makan buah dan sayur? Ya, buah dan sayur adalah makanan yang menyehatkan. Jika kalian belum suka, coba dimulai dari sekarang ya. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula berbentuk kasar dapat berubah menjadi lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Yuk kita pelajari tentang pencernaan manusia. Pencernaan manusia ada dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk kecil dan halus dengan bantuan alat pencernaan. Pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Lalu yang kedua ada pencernaan kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Proses ini terjadi di mulut, lambung, dan usus. Kemudian apa sih enzim itu? Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Nah, berikut ini adalah alat pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil dan dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Mulut di dalamnya terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yaitu bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Lalu ada lambung yang berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Selanjutnya, alat pencernaan manusia ada usus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilium, yaitu usus penyerapan. Adapun sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi pada duodenum dan jejunum, sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja.
Selanjutnya ada usus besar. Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi dan sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk fases atau tinja. Urutan pencernaan manusia dimulai dari makanan masuk melalui mulut, kemudian ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan, kemudian makanan masuk ke dalam lambung dan dicerna dengan bantuan enzim. Lalu makanan yang sudah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Lalu menuju usus besar untuk penyerapan air. Kemudian sisa makanan yang sudah tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk tinja atau fases melalui anus. Pada pembelajaran ini, kita juga akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan mamalia. Hewan mamalia juga dikenal dengan hewan yang menyusui. Contoh hewan mamalia adalah sapi, kambing, dan kerbau. Kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak disebut dengan hewan ruminansia. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung yang berfungsi dengan spesifik. Perhatikan gambar pencernaan sapi berikut ini. Saluran pencernaan makanan pada hewan pemamah biak terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Lambung terdiri dari rumen atau perut besar, omasum atau perut jala, abomasum atau perut kitab, dan retikulum yaitu perut masam. Bagaimana alur pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan pemamah biak? Yang pertama, makanan yang berupa rumput akan masuk melalui mulut, kemudian ditelan masuk ke dalam kerongkongan menuju perut besar. Di perut besar, makanan disimpan sementara, kemudian masuk ke dalam perut jala. Di dalam perut jala, makanan dicerna secara kimiawi dan menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah sampai lumat oleh geraham. Setelah makanan dimamah, ditelan lagi dan masuk ke perut kitab untuk digiling. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut masam. Di dalam perut ini, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Akhirnya, sari makanan masuk ke usus halus, kemudian diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sisa makanan akan keluar melalui anus. Pada pembelajaran ini, kita juga akan mengenal bentuk iklan. Biasanya kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam iklan. Lalu apa sih iklan itu? Iklan merupakan satu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik, serta menggunakan gambar yang menarik juga sesuai dengan isi iklan. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti yang terdapat dalam suatu iklan. Media penyampaian iklan ada 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya surat kabar atau koran dan majalah. Sedangkan media elektronik contohnya adalah televisi dan radio. Namun perkembangan zaman sekarang iklan juga ada di internet ya, melalui handphone atau melalui PC kalian atau laptop kalian.
Unsur-unsur iklan yaitu isi iklan, sasaran iklan, kata kunci, dan maksud gambar. Isi iklan disesuaikan dengan hal yang ingin disampaikan. Lalu sasaran iklan, kepada siapa iklan akan ditujukan. Kemudian kata kunci, kata yang menjadi tema pada iklan. Dan maksud gambar adalah gambar yang memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Kalimat yang digunakan pada iklan merupakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bersifat mengajak. Tujuan penggunaan kalimat persuasif agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan di iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif yaitu bersifat mengajak, menggunakan kata ajakan seperti ayo dan marilah, dan ditulis dengan menarik. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Di situ ada gambar dan juga ada kata-katanya, perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Kata kunci dari iklan tersebut adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian gambar iklan yang menjelaskan pesan yang disampaikan oleh iklan. Di situ ada cara menjaga kesehatannya dengan berolahraga, menggosok gigi, kemudian makan makanan yang bergizi, dan menjaga kebersihan. Nah, target iklan itu siapa aja? Iklan ditujukan bagi warga masyarakat atau seluruh masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan tugas kalian yang pertama, bacalah buku cetak kalian pada halaman 4 dan 5, kemudian kerjakan bagian ayo berlatih halaman 6. Yang kedua, buku cetak kalian di Ayo Berlatih halaman 10 dan LKS halaman 6 bagian A dan B. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.